Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ونصلي ونسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Fadlul Islam, di mana kita masih membahas hadis-hadis atau dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif dalam bab tafsir al-Islam, bab tentang tafsir Islam itu. An Abi Qilabah عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام قال أن يسلم قلبك لله عز وجل وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك قال فأي الإسلام أفضل قال الإيمان قال وما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. Dari Abu Qilabah, dari seorang laki-laki dari penduduk Syam, dari ayahnya, bahwasanya orang tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, apa itu Islam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu adalah ayyaslima qalbuka lillah. Islam itu adalah hatimu berserah kepada Allah. Ayyaslima qalbuka lillah. Hatimu itu berserah kepada Allah. Kalau dalam nuskhah yang lain itu disebutkan antuslima qalbaka lillah. Engkau menyerahkan hatimu hanya untuk Allah. Wa ayyaslamal muslimuna min lisanika wa yadik. Dan orang-orang muslim mereka selamat dari lisanmu dan tanganmu, selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangan. Qala fa ayyul islami afdal. Orang tersebut bertanya kembali, Islam apakah yang paling utama itu? Qala al-iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman. Qala wa mal iman. Orang tersebut bertanya kembali, apa itu iman? Nabi menjawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari kebangkitan setelah kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf dengan nomor hadis 20.107, dan juga Imam Ahmad dari Abu Qilabah dari Amr bin Ambasah berkata, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga oleh Abad bin Humaid dan yang lainnya. Berkata Imam Al-Haythami dalam Majmu'uz Zawaid dalam Kitabul Hajj bab Fadlul Hajj wal Umrah,
telah meriwayatkannya Ahmad dan Tabrani, dan para perawinya adalah para perawi yang sahih, sebagaimana Syekh Syu'aib Al-Arnaud itu mensahihkan sanad hadis ini sebagaimana yang beliau sebutkan dalam ta'liq terhadap kitab Al-Musnad lil Imam Ahmad. Ini penilaian para ahlul hadis tentang hadis ini, ya, yaitu hadis yang sahih. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tentang Islam, makna daripada Islam secara umum, ya, bahwasanya Islam ini mencakup, ya, amalan-amalan zahir dan juga amalan-amalan batin. Dan termasuk daripada makna Islam itu adalah menahan diri, ya, dari mengganggu orang lain, menyakiti orang lain. Ya, setelah Rasul menyebutkan Islam itu adalah engkau berserah diri kepada Allah, menyerahkan hatimu untuk Allah saja, yang itu berarti keikhlasan, ya, ikhlas. Kemudian juga Islam itu adalah menahan diri dari menyakiti orang lain, mengganggu orang lain. Disebutkan di sini dengan tangan dan lisanmu karena, ya, ini merupakan anggota badan yang paling banyak digunakan untuk menyakiti orang lain. Bukan berarti kalau dia menyakiti orang lain dengan anggota badan yang lainnya itu boleh. Akan tetapi Nabi SAW menyebutkan, ya, bahwa Islam itu adalah di mana kaum muslimin aman dari gangguan tanganmu dan gangguan lisanmu, karena kedua anggota badan ini, kedua anggota tubuh ini adalah yang paling banyak, ya, digunakan untuk mengganggu dan menyakiti orang lain. Maka seorang muslim itu adalah orang-orang yang mereka menjaga dirinya untuk mengganggu orang lainnya, menjaga dirinya agar dia tidak mengganggu orang lain dengan anggota badannya. Janganlah kita menjadi orang-orang, ya, yang dipermisalkan seperti wanita yang dia memintal, ya, tali, ya, tapi di pagi hari atau di siang hari dia memintal tali, ya, kemudian di malam harinya dia melepaskan kembali. Di malam hari dia memintal tali, kemudian di siang harinya dia melepaskan kembali, ya. Ini permisalan seorang yang dia di pagi dia beramal soleh, ya, di pagi harinya, kemudian di malam harinya dia rusak dengan menghibah misalnya, ya, atau mengganggu orang lain, ya. Atau di malam hari dia beramal soleh, ya, kemudian di pagi harinya dia merusak kembali dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan olehnya, diantaranya adalah mengganggu dan menyakiti orang lain. Ini permisalan orang yang dia permisalan orang yang dia melakukan amal soleh, kemudian dia hancurkan kembali amal solehnya dengan perbuatan-perbuatan, ya, yang dia lakukan kepada orang lain berupa gangguan-gangguan. Ketika Nabi SAW ditanya tentang seorang wanita, ya, yang dia banyak salat malamnya dan banyak puasa sunnahnya, akan tetapi dia, ya, itu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Tetangganya ini tidak lepas, tidak selamat dari lisannya, ya, dengan menghibah, dengan melecehkan, dengan menghinakan. Maka Nabi SAW mengatakan, hiya finnar, wanita ini ada di neraka, karena amalan-amalan baiknya tadi itu dihancurkan dengan ghibah yang dia lakukan, dengan tuduhan-tuduhan bohong yang dia lakukan, ya, dengan bahasa kitanya itu fitnah, ya, wal'iyadzubillah. Maka seorang muslim yang sebenarnya, muslim yang sejati itu adalah tidak hanya dia memperbagus muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan, akan tetapi dia juga memperbagus muamalahnya dengan manusia. Karena hakikat daripada ibadah-ibadah ini
itu dalam rangka menjaga akhlak yang baik. Ya, makanya kalau kita perhatikan perintah-perintah dalam syariat ini, ya, yang memerintahkan kita beribadah kepada Allah, maka di antara hikmah dari ibadah-ibadah tadi adalah agar kita memiliki akhlak yang tinggi. Ya, misalnya ketika Allah memerintahkan untuk salat, ya, innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Ya, berhaji, ya, misalnya berhaji, ya, maka tidak boleh dia mengatakan perkataan yang keji, ya, mengatakan perkataan yang buruk, ya. Naam. Fala hajja wala rafatha wala fusuqa wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Dia tidak boleh mengatakan perkataan yang buruk, perkataan yang keji, ya. Ini ketika datang syariat haji. Ketika datang syariat puasa, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la haula wala quwwata illa billah. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan yang buruk dan perbuatan yang buruk, maka fa innallah, ya, tidak butuh kepada puasa yang dia lakukan. Man lam yada qawla az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ini ketika berbicara tentang puasa. Barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan dan juga perbuatan yang buruk, maka Allah tidak butuh kepada apa yang dia tinggalkan dari makanannya dan minumannya, yakni tidak butuh kepada puasanya. Maka Islam itu adalah tidak hanya berkaitan dengan ibadah-ibadah mahdhah saja, ya, ibadah-ibadah yang khusus dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Islam itu juga Islam itu juga muamalah, ya, antara manusia dengan makhluk yang lainnya, ya, yaitu agar kita tidak melakukan sesuatu yang mengganggu orang lain dengan lisan kita atau tangan kita atau dengan anggota tubuh kita yang lainnya. Kemudian dijelaskan pula dalam hadis ini bahwasanya iman itu termasuk bagian daripada Islam. Ya, iman itu termasuk bagian daripada Islam, dan ini merupakan Islam yang paling utama, yaitu iman. Ya, dan iman itu ditafsirkan oleh Nabi SAW dengan rukun iman. Ya, di sini disebutkan 5 rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut. Ya, rukun iman itu adalah beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dan kepada hari kebangkitan setelah kematian. Rukun iman yang 5 ini itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat. Ya, yakni kelima-limanya disebutkan bersamaan dalam satu ayat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa misalnya ayat 136. Allah berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Karena siapa yang dia kufur kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, ya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, ini disebutkan 5 perkara ini dalam satu ayat. Ya. Adapun rukun iman yang ke-6 disebutkan dalam ayat yang berbeda. Ya, disebutkan dalam ayat yang berbeda, itu dalam surat Al-Qamar. Misalnya ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatunya itu kami ciptakan dengan takdir. Ya, biqadarin. Ya, sudah ada takdirnya. Ini disebutkan rukun iman yang ke-6 ini di ayat yang berbeda. Dan 6 rukun iman itu disebutkan secara bersamaan semuanya itu dalam hadis Jibril, ya. Dalam hadis Jibril yang panjang disebutkan rukun iman itu 6, ya, semuanya. Nah, Al-Musannif atau Al-Mu'allif rahimahullah, ya, menyebutkan tentang tafsir Islam atau menyebutkan hadis ini di dalam tafsir Islam untuk menjelaskan bahwasanya Islam itu, ya,
itu ditafsirkan dengan iman. Ya, bahwa Islam itu juga ditafsirkan dengan iman, dan dia adalah sebaik-baik Islam. Ya, dan dia adalah sebaik-baik Islam. Nah, kalau iman dan Islam itu disebutkan bersamaan, ya, maka Islam itu memiliki makna amalan-amalan zahir, sementara iman itu memiliki makna amalan-amalan batin. Seperti dalam hadis Jibril, ya, ketika ditanya mal islamu, maka Nabi menjawab dengan amalan zahir. Al islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini Islam disebutkan dengan amalan zahir. Kemudian ditanya tentang iman, wa mal iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Disebutkan iman itu amalan-amalan batin. Jadi kalau Islam dan iman itu disebutkan bersamaan, maka iman itu berarti amalan-amalan batin, sementara Islam itu amalan-amalan zahir. Nah, akan tetapi jika Islam itu disebutkan sendirian atau iman itu juga disebutkan sendirian, maka iman itu artinya Islam dan Islam juga artinya iman, ya. Bisa diartikan satu dengan yang lainnya. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang pengakuan orang-orang Badui, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka telah beriman. Ya, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui mengatakan kami telah beriman. Allah mengatakan qul lan tu'minu walakin qulu aslamna. Ya. Katakanlah kalian itu belum beriman, tapi katakan, ya, kami telah Islam. Di sini Allah membedakan makna iman dengan Islam. Ya, ketika orang-orang Badui mengaku telah beriman, ya, kami telah beriman, maka Allah menyebutkan kepada nabinya, memberitahukan agar mengatakan pada mereka kalian belum beriman, tapi kalian baru Islam. Jadi iman dan Islam itu berbeda, juga disebutkan bersamaan, tapi juga disebutkan sendiri-sendiri. Maka Islam itu iman, iman itu juga Islam. Nah, ini beberapa dalil yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'ah tentang tafsir daripada Islam. Dari sini kita mengetahui bahwasanya Islam itu bukan hanya sekedar rukun Islam, ya. Tapi Islam itu berupa amalan-amalan zahir dan juga berupa amalan-amalan batin. Islam itu juga berupa ibadah mahdhah, ya, ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah yang berhubungan dengan makhluk, ya, yang berkaitan dengan makhluk. Islam itu juga menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat, ya. Di antaranya adalah gangguan-gangguan, ya, yang dilakukan oleh seorang kepada saudaranya atau kepada orang lain. Ya, ini juga menghindarinya termasuk bagian daripada Islam, dan melakukannya berarti mencacati Islamnya, ya, menjadikan Islamnya tidak sempurna. Nah, ya, begitu juga Islam itu adalah melakukan amalan-amalan yang baik, ya, perbuatan-perbuatan yang baik, akhlak-akhlak yang mulia. Ini juga bagian daripada Islam. Nah, ini kesimpulan daripada tafsir Islam yang disebutkan oleh al-muallif di dalam kitab ini, ya. Maka jangan sampai kita salah fahami bahwasanya Islam itu hanya sekedar kita melaksanakan amalan-amalan ibadah seperti sholat, ya, puasa, zakat, haji, ya, tapi kemudian kita melalaikan akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, ya, kemudian menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa menyakiti orang lain baik dengan lisannya atau dengan perbuatannya. Ya, jangan sampai dia itu membatasi Islam itu dengan amalan-amalan ibadah itu saja. Ya, sementara
amalan-amalan atau akhlak-akhlak yang terpuji, dia menganggapnya bukan bagian daripada Islam, ya. Maka ini salah, karena hadis-hadis yang telah kita bahas dalam bab ini, ya, mereka atau hadis-hadis tersebut telah menjelaskan tentang Islam itu tidak hanya sekedar amalan-amalan ibadah, ya, yang biasa dilakukan oleh seseorang dari sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, infaknya misalnya, tapi Islam itu juga mencakup akhlak-akhlak yang terpuji yang harus dilakukan oleh seorang muslim, ya, dan menjauhkan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk. Nah, ya, ini Islam yang sempurna dan kita disuruh masuk Islam dengan sempurna. Ya ayuhan nasu udkhulu fis silmi kafah, wahai manusia, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna, ya, secara sempurna, baik dalam ibadah-ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam keimanannya. Ya, ini kita disuruh untuk masuk Islam secara sempurna. Setelah itu, setelah al-muallif menyebutkan tentang bab tentang tafsir Islam, ya, dan sebelumnya juga telah menuliskan tentang bab tentang wajibnya kita untuk masuk Islam secara kafah, maka kemudian al-muallif membawakan bab selanjutnya, yaitu larangan, ya, untuk meninggalkan Islam, ya, larangan untuk meninggalkan Islam atau mencari selain Islam sebagai agamanya. Babu qaulillahi ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bab firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, barang siapa yang dia mencari selain agama Islam, dinan, ya, sebagai agamanya, falan yuqbala minhu, sekali-kali dia tidak akan diterima darinya, ya, agama tersebut tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk dari kelompok orang-orang yang rugi. Di dalam bab ini al-muallif ingin menjelaskan bahwasanya apapun agama seseorang, kalau agama itu bukan Islam, maka agama tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun orang tersebut, ya, yang beragama dengan agama selain Islam. Oleh karena itu wajib, maka dengan hal ini kita wajib untuk masuk Islam, ya, karena ini satu-satunya jalan, ya, yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan yang hakiki, yang ini merupakan kebutuhan setiap hamba, ya, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mencari selain Islam sebagai agamanya itu bisa berarti apa? Dia keluar dari Islam dan tidak memeluk agama ini, ya, tapi dia memeluk agama lain selain Islam, ya, ini berarti mencari selain Islam. Atau dia Muslim, ya, dia masuk Islam tapi dia tidak beramal dengan amalan-amalan yang disyariatkan oleh Islam, atau dengan kata lain dia beramal tapi dengan amalan-amalan yang dia buat-buat, yaitu bid'ah, maka ini juga masuk dalam larangan, ya, masuk dalam larangan, dan dia akan menjadi orang-orang yang rugi nanti di akhirat. Ya, kerugian tersebut, ya, berbeda-beda tingkatannya, ya, sesuai dengan bentuk apa penyelewengan dia dari agama Islam. Ya, kalau dia masuk Islam tapi dia tidak, ya, mengamalkan amalan-amalan syariat Islam, tapi justru dia mengamalkan amalan-amalan yang dibuat-buat oleh manusia, dibuat-buat oleh guru-gurunya, dibuat-buat oleh kelompoknya, yang tidak ada syariat Islam di atasnya, maka dia akan menjadi orang-orang yang rugi, karena dia mencari selain syariat Islam sebagai agamanya, yakni sebagai ibadah yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, jadi barang siapa yang dia mencari selain syariat Islam untuk dia gunakan sebagai ibadah kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia mengakui Allah sebagai Rabbnya, Nabi Muhammad sebagai utusannya yang Allah utus kepada kita, tapi dia tidak menggunakan syariat Islam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yaitu dengan membuat syariat-syariat yang baru yang tidak ada petunjuknya dari Allah dan Rasulnya, maka ini termasuk, ya, dalam ayat ini. Berarti dia mencari selain Islam sebagai agamanya, yakni selain syariat Islam sebagai jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, atau secara zahir dia tidak beragama dengan agama Islam, ya, tapi agamanya kufur, ya, agama Nasrani, agama Yahudi atau yang lainnya, ya, dari agama-agama selain Islam, maka ini juga masuk, ya, dalam ayat ini lebih utama. Nah, al-mu'allif akan menyebutkan dalil-dalil, ya, dari sunnah yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taji'ul a'malu yaumal qiyamah. Ya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taji'ul a'malu yaumal qiyamah. Akan datang amalan-amalan pada hari kiamat. Fataji'us salah, maka datanglah salat saat itu. Fataqulu ya Rabbi anas salah. Kemudian salat itu berkata, salatnya berbicara, wahai Rabbku, saya adalah salat. Fayaqulu innaki ala khair. Maka Allah mengatakan, innaki ala khair, engkau berada dalam kebaikan. Tsumma taji'us sadaqah, kemudian datanglah sedekah, dan dia mengatakan ya Rabbi ana sadaqah, wahai Rabb, saya ini sedekah. Allah berfirman, innaki ala khair, ya, engkau berada di atas kebaikan. Tsumma yaji'us siyam, ya, kemudian datanglah puasa. Fa yaqulu ya Rabbi ana siyam, ya, dia berkata wahai Rabbku, saya ini puasa. Fa yaqulu innaki ala khair, dia akan mengatakan engkau berada di atas, dalam kebaikan. Tsumma taji'ul a'mal ala dzalik, kemudian datanglah amal-amal yang lain yang dilakukan oleh hamba tersebut, ya, dan dia mengatakan seperti yang dikatakan sebelumnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjawab, innaki ala khair, ya, kamu dalam keadaan baik. Tsumma yaji'ul Islam, kemudian datanglah Islam. Fa yaqulu ya Rabbi antas salam wa anal Islam. Dia mengatakan wahai Rabbku, engkau adalah as-salam dan saya Islam. Engkau adalah as-salam, ya, namamu, salah satu namamu adalah as-salam, dan saya adalah Islam. Ya, nama saya itu terbentuk dari namamu, ya. Nama saya ini terbentuk dari namamu. Saya Islam dan engkau adalah as-salam. Fa yaqulullah azza wa jalla, maka Allah berfirman, innaka ala khairin bikal yawma akhudhu wa bika u'ti. Sesungguhnya engkau berada di atas kebaikan, karena mula hari ini saya akan menghukum, dan karena mula juga hari ini saya akan memberikan balasan, ya. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabih, kemudian Allah azza wa jalla berfirman dalam kitabnya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dia mencari selain Islam atau selain syariat Islam, dinan, sebagai ibadah, sebagai ibadahnya atau sebagai agamanya, fala yuqbala minhu, sekali-kali dia tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk daripada kelompok orang-orang yang rugi. Kelompok orang-orang yang rugi. Di dalam hadis ini para ulama menyebutkan, ya, bahwasanya hadis ini disebutkan di dalamnya amal-amal nanti, amal-amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba karena Allah pada hari kiamat akan datang ke hadapan Allah dan dia berbicara. Berbicara. Ya. Nah,
Ada dua pendapat para ulama mengatakan dalam hal ini, taji'ul amal, ya datanglah amal-amal, maksudnya akan datang pahala-pahala amal pada hari kiamat. Ya, akan datang pahala-pahala amal pada hari kiamat, ya, untuk orang yang melakukannya, dan dia akan membela apa? Membela pelakunya, membela orang yang mengamalkannya. Kemudian yang kedua, ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya taji'ul amal, amal itu datang itu secara hakikat, yani memahami sesuai dengan hakikatnya. Maksudnya amal itu nanti betul-betul dia akan berbicara, dia akan datang ke hadapan Allah dan dia akan berbicara. Lalu bagaimana bentuknya, bagaimana bicaranya, wallahu a'lam. Karena ini termasuk urusan yang gaib, ya, ini perkara yang gaib. Karena ini kejadian nanti di yaumul qiyamah. Hanya saja diberitakan bahwasanya nanti akan datang amal-amal, ya. Nah, maka kita tetapkan datang ya datang. Adapun hakikatnya datangnya gimana nanti, wallahu a'lam. Ini perkara yang gaib. Dan dia berbicara ya bicara. Adapun hakikat bicaranya mereka seperti apa, wallahu a'lam. Ini perkara yang gaib. Tapi kita wajib menetapkan apa yang disebutkan di dalam nas-nas, di dalam dalil-dalil. Ya. Nah, kalau dikatakan datang ya itulah artinya datang. Akan tetapi hakikatnya wallahu a'lam. Kalau dikatakan bicara ya dia bicara. Hakikat apa bicara ya jelas maknanya bicara. Akan tetapi hakikat bagaimana bicaranya, ya, dan seperti apa itu wallahu a'lam, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Karena ini termasuk perkara-perkara yang gaib dan kita tidak mentakwilkan, ya, kepada makna-makna yang lain, ya, sehingga menghilangkan makna awal, ya, nah, daripada apa kata-kata yang disebutkan dalam dalil. Jadi akan datang pada hari kiamat amal-amal, ya. Maka hadits ini mengisyaratkan bahwasanya semua amal yang dilakukan oleh seorang hamba yang ikhlas dia melakukannya dan diterima di sisi Allah, ya ikhlas dan juga sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, maka amalan-amalan yang saleh tadi mereka sangat bersemangat untuk membela tuannya, membela orang yang melakukannya, ya, pada hari kiamat. Ya, datang puasa ingin membela tuannya, datang salat ingin membela tuannya, datang sedekah ingin membela tuannya, datang amalan-amalan yang lain, amalan-amalan saleh yang pernah dia lakukan, semuanya datang ke hadapan Allah, ya, ingin membela, ya, dan memberikan yang terbaik untuk tuannya. Nah, ya, kemudian hadis ini juga mengisyaratkan bahwasanya disinilah adab, mengisyaratkan tentang adab ketika ingin menjelaskan tentang yang sebenarnya. Salat itu datang pada hari kiamat karena dia ingin, ya, karenanya lah, ya, orang ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni dialah yang menjadi penentu. Dia ingin dianggap sebagai penentu bahwa karena dialah akhirnya dia itu selamat, ya, dan mendapatkan keutamaan. Maka salat memperkenalkan dirinya mengatakan, ya Rabb, ana shalah. Ya Rabb, wahai Rabbku, saya ini salat. Ya. Dia ingin apa? Dia menginginkan agar dia menjadi penentu bahwa pemiliknya inilah, ya, karena dialah, ya, orang itu bisa masuk ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala mendudukan salat pada kedudukannya. Allah dia mengatakan, ya, kepadanya, oh bukan kamu, ya, tapi yang lain. Tapi Allah mengatakan anta ala khair, ya, engkau baik, ya, anda baik. Tapi bukan karena anda saja, dan bukan menjadi penentu kalau anda ini, ya, dan penentunya itu bukan anda, ya, seolah mengatakan seperti itu, ya. Maka Allah mengatakan innaka ala khair, pada sedekah innaka ala khair, ya, kepada siam, sedekah innaka ala khair, pada siam innaka ala khair. Tapi kepada Islam,
Dan juga pada amal-amal yang lainnya, ya, tadi disebutkan amal-amal yang lainnya, maka Allah mengatakan hanya menjawab innaka ala khair. Anda itu baik, Anda itu baik, Anda baik. Ya. Akan tetapi yang paling baik adalah Islam. Dan dialah yang menjadi penentu bahwa Allah itu akan menghukum seseorang atau Allah akan membalasi seseorang, memberikan kepadanya kebaikan. Maka ketika Islam itu datang, dia mengatakan, Ya Rabbi antas salam wa ana al-Islam. Wahai Rabbku, saya ini adalah, engkau adalah as-salam dan saya ini adalah Islam. Ya. Maka Allah mengatakan innaka ala khairin bika al-yawma akhudhu wa bika u'ti. Engkau berada dalam kebaikan, ya, dan hari ini maka saya, ya, akan menghukum orang-orang karenamu atau memberikan balasan kepada orang-orang juga karenamu. Ya. Yakni kalau orang tersebut Islam, maka karena Islamulah, karena Islam kamulah, ya, mereka jadi selamat dan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak Islam, maka karenamulah, ya, karena mereka tidak mau mengambilmu, karena mereka tidak berislam, sehingga Allah mengazab mereka. Ya, Allah mengazab mereka. Maka Allah menyebutkan tentang Islam lebih dari amal-amal yang lainnya, yang sebelumnya. Ya, jadi amal yang paling agung itu adalah Islam. Amal yang paling agung itu adalah Islam. Ya, yang mana Islam tadi mencakup apa? Ya, mencakup iman, dan juga mencakup amalan-amalan zahir. Ya. Nah. Kemudian di sini juga mengisyaratkan bahwasanya kalau seseorang ingin meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin dia menyebutkan Asmaul Husna, tawassul dengan Asmaul Husna yang pas dengan apa yang akan dia minta. Dia ingin minta rezeki, ya, misalnya ya Razzaq, ya Ghani, ya Karim, ya, sesuai maknanya. Ya, karena dia butuh rezeki, maka kepada ya Razzaq. Ya Allah, engkau adalah Ar-Razzaq, zat yang memberi rezeki. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha kaya raya. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha dermawan. Ya Allah, engkau adalah zat yang sangat baik. Ya, karena dia ingin mendapatkan rezeki. Disebutkan nama-nama Allah yang cocok, yang pas. Ya, ingin memohon ampun, ya, Allahumma ighfir lana innaka antat tawwab ar-rahim misalnya. Ya, Allahumma tub alai. Ya Allah, maafkanlah saya, ampunilah saya. Ya, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun. Ya, innaka antat tawwab. Ya, al-ghaffar ar-rahim. Ya, karena kasih sayangnya sehingga Allah mengampuninya. Nah, dicocokkan dengan apa yang ingin dia minta. Maka kalau ada seorang hamba dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan maknanya, dan dia menggunakannya dalam doa-doanya yang tepat, itu merupakan kenikmatan yang besar. Dan jarang ada seorang hamba yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan Asmaul Husna yang pas, yang sesuai dengan permintaannya, itu jarangnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena pas. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, fad'uuhu biha, sesungguhnya Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Ya. Islam mengatakan Allahumma antas salam, ya Rabb antas salam, wahai Rabb, engkau adalah as-salam. Ya, engkau adalah as-salam, salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini zat yang memberikan keselamatan. Ya. Wa anal Islam, dan saya ini Islam. yakni saya ini tercipta dari namamu, mushtaq min ismik. Assalam, Islam. Karena orang yang Islam adalah orang yang dia menyerahkan dirinya kepada Allah karena ingin mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah zat yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan.
Makanya nama Allah adalah As-Salam. Ya, zat yang memberikan keselamatan dan kesejahteraan, dan yang selamat dari segala bentuk kekurangan. Ya. Maka kalau kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan Asmaul Husna yang pas dengan apa yang kita mintakan dalam doa kita, itu salah satu kebaikan dan bisa jadi tanda bahwasanya Allah akan mengabulkan doanya. Karena untuk menyebutkan nama Allah yang pas dengan permintaan kita itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menyebutkan namanya yang pas dengan apa yang ingin kita minta, ya, maka ini merupakan tanda bahwa Allah hendak mengabulkan apa yang menjadi doanya, apa yang menjadi permintaannya. Ya, maka mempelajari Asmaul Husna ini adalah perkara yang sangat penting. Terlebih lagi Allah menyuruh kita untuk berdoa dengan nama-namanya tadi. Nah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Di sini ada peringatan, ya, kepada kita semua bahwasanya orang yang dia mencari selain Islam sebagai agamanya, sebagai jalan hidupnya, maka sekali-kali, ya, tidak akan diterima agama tersebut darinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita dari keluarga muslim, kemudian kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikumpulkan bersama orang-orang Islam, dan lebih nikmat lagi ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang mereka semangat dan cinta untuk menambah keilmuan mereka. Ya, dikumpulkan bersama-sama orang yang senantiasa berusaha untuk menambah keilmuan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dijauhkan oleh Allah dari lingkungan ahli ilmu, dari lingkungan orang-orang yang suka mencari ilmu, dari lingkungan orang-orang yang bisa memberikan mau'izah hasanah, ya, memberikan mau'izah yang baik, yang benar, yang ikhlas, maka ini bisa menjadi salah satu sebab kita itu akan jauh dari ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang benar. Ya. Nah, seperti yang terjadi kepada ahlul kitab. Ya. Nah, ahlul kitab. Wala takunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dalam surat Al-Hadid itu apa? Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Coba dalam surat Al-Hadid lihat ayatnya untuk mentakid. Ya. Apa? Wala takunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Ketemu enggak? Dilihat, Kang. Ada enggak? Ada, Den? Hah? Oh, enggak ada. Yang ada Qur'annya mana? Dalam surat Al-Hadid. Hah? Ayat berapa? Coba dibaca. Nah, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, ya, fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ahlu tafsir menyebutkan, ya,
Janganlah menjadi seperti orang-orang ahlu kitab. Fatala alaihimul amad, ya, maka berlalulah kepada mereka waktu yang sangat lama. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Ya. Berlalu waktu yang lama itu maksudnya apa? Ada 3 penafsiran para ulama, ada 3 perkataan. Yang pertama, mereka orang-orang yang diberikan nikmat dalam waktu yang sangat panjang, mereka terus hidup dalam kenikmatan, ya, bertahun-tahun, sehingga mereka menjadi lalai dengan akhirat karena nikmat-nikmat tadi, ya, maka akhirnya hatinya menjadi keras, ya. Naam, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ya, sesungguhnya manusia itu betul-betul melampaui batas, keluar dari batasan yang dibolehkan oleh syariat. Nah, kenapa? Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya kaya. Jadi orang yang dia terus hidup dalam kemudahan demi kemudahan, ya, kekayaan demi kekayaan, ya, sampai 7 turunan, itu bisa menyebabkan hatinya keras karena dilalaikan, ya, karena dia lalai dari akhirat, ya, lalai dari akhirat. Maka kalau kita bekerja untuk mencari maisha, itu bukan sekedar untuk mencari banyaknya harta, kumpulin banyak sebanyak mungkin, ya, tapi dalam rangka mencari keberkahannya. Nah, dan kalau kita sudah kaya raya, hendaknya kita hati-hati, karena kekayaan tadi bisa menyebabkan kita itu hatinya keras karena jauh dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, fatala alaihimul amad, yakni tala alaihimul amadu minal mau'izah. Mereka lama tidak mendengarkan mau'izah, tidak mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, ya, tidak mendengarkan nasihat yang baik, maka dalam waktu yang lama menjadikan hati mereka keras, ya. Dan ini yang kita maksudkan tadi, ya, ini yang kita maksudkan, yakni kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita muslim, lahir di lingkungan keluarga Islam, dan lingkungan kita juga Islam, ya, semuanya Islam, lebih dari itu kita juga dikumpulkan oleh Allah sebagai dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang cinta dengan Islam ini, cinta dengan ilmu. Naam, maka ini kenikmatan ba'da ni'mah, kenikmatan setelah kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, ya. Maka ayat ini, ya, selain kita juga harus berhati-hati, harus memastikan Islam kita ini betul-betul Islam yang Allah ridhai, ya, kita juga bersyukur karena kita tadi dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di keluarga muslim, dikeluarkan oleh Allah, ya, di keluarga muslim, di lingkungan orang-orang Islam. Dan juga setelah kita mulai dewasa dan mengetahui, dan kewajiban itu sudah kita pikul, ya, sendiri di atas pundak kita, kemudian Allah tolong kita dengan dikumpulkan kita bersama orang-orang yang mereka bisa menasihati kita tentang Islam kita, menambah keislaman kita, maka ini adalah nikmat yang besar. Dan ini semoga menjadi salah satu bentuk tanda kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan jalan yang mudah bagi kita semua untuk menuju surganya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Oleh karena itu, asatidzah dan ustadzat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya program-program seperti ini itu tidak menjadi beban bagi kita, ya. Waduh, taklim nih, ya, malas nih, kalau udah datang taklim malas, akhirnya datangnya apa? Ngantuk. Nah, ya, maka kalau ngantuk itu harus dihilangkan. Nah, belajar Islam itu harus serius. Nah, ya, berusaha untuk bisa perhatian, jangan sampai ngantuk, baik ustadznya atau ustadzatnya. Ya, kemudian
tentang menambah hafalan, ya, murajaah. Yang kita murajaah itu bukan bacaan biasa. Yang kita hafalkan itu bukan tulisan manusia. Maksudnya bukan perkataan manusia. Yang kita sedang hafalkan dan yang kita murajaah tiap hari pelajari adalah kalamullah. Ya, kalam Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Makanya juga hendaknya tidak menjadi beban. Ya, tidak menjadi beban bagi kita semua. Karena ini semua bisa jadi adalah salah satu jalan, ya, yang Allah inginkan untuk kita, yang karena jalan-jalan tersebut Allah ingin memudahkan bagi kita untuk menuju surganya, ya. Dan kalau kita ikhlas, ya, dalam belajar dan juga mengajar, maka insya Allah ini menjadi keberkahan bagi kita semua di dunia ini dan juga kebahagiaan nanti bagi kita semua di akhirat, ya. Karena kita semua menginginkan di sini tidak hanya sekedar memberikan manfaat para orang lain, dan itu adalah nikmat, ya. Karena Nabi SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling bisa bermanfaat untuk manusia. Maka ketika Anda diberikan kesempatan untuk memberikan manfaat, jangan sia-siakan, ya. Sekecil apapun manfaat itu Anda bisa berikan, maka berikan, ya. Jangan menjadi beban, ya, karena takut nggak ini nggak terhitung, ini mah nggak masuk dalam jam saya misalnya, ya. Jam saya kan jam online, kalau ada yang datang ini bukan jam online saya, ya, nggak saya layani misalnya, ya. Kenapa harus seperti itu kan? Harusnya kita layani sebaik mungkin yang datang ke sini. Nah, karena kita menginginkan bisa menanamkan manfaat yang terbaik untuk anak-anak kita. Karena kita ketahui kalau kita memberikan manfaat kepada anak didik kita melalui media online ini, itu sangat terbatas, ya, sangat terbatas untuk memberikan manfaat pada mereka. Tapi ketika ada orang yang datang kepada kita, ya, nah, maka ini manfaatnya jauh lebih besar. Kita lebih fokus memberikan manfaat, kita juga bisa lebih total, dan anak juga bisa belajar dari kita. Karena yang kita dipelajari oleh anak dari kita itu bukan hanya sekedar pelajaran-pelajarannya, tapi akhlak kita, ya. Kita lihat sendiri banyak anak-anak yang sekolah di sini, kemudian dia merubah pakaiannya, ya. Bahkan tidak hanya anaknya, tapi orang tuanya. Dari mana mereka bisa berubah seperti itu? Bahkan ada yang sampai, walaupun masih anak-anak, ya, sampai ada yang pengen cadaran, ada yang pengen pakaiannya lebih tertutup lagi. Padahal kita tidak pernah memberikan pelajaran secara lisan, ya, dan resmi, ya, kepada mereka. Nah, akan tetapi mereka bisa berubah seperti itu karena mereka belajar dari gurunya, dari mana? Dari apa yang mereka lihat. Jadi anak belajar di sini itu bukan hanya sekedar apa yang mereka lihat di buku, tapi apa yang mereka lihat dari guru-gurunya juga, ya. Nah, hendaknya kita merasa bersyukur kalau kita dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan karena itulah akhirnya nanti kita ini bisa mendapatkan kebahagiaan dengan melihat anak-anak didik kita itu menjadi orang-orang yang baik dari akhlaknya, ya. Kemudian juga dari sisi akademisnya, dan kemudian mungkin ketika mereka sudah dewasa, baik dari Islamnya, akhlaknya, muamalahnya, ya, menjadi orang-orang berhasil, ya. Ini merupakan kebahagiaan kita sendiri, ya. Asatidzah dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu bukan orang-orang yang sempurna dalam dalam mendidik. Pengetahuan kita tentang mendidik anak itu sangat terbatas. Bahkan boleh jadi ada cara ngajar kita yang kurang tepat, boleh jadi. Tapi bisa jadi karena ikhlasnya antum mengajar anak-anak kita di sini, ya. Ikhlasnya antum mengajar anak-anak kita, ikhlasnya antum dalam mendoakan anak-anak kita, ya. Bisa jadi karena itulah Allah memberikan manfaat yang besar pada anak-anak kita dan merubah mereka, ya. Bukan hanya sekedar karena hebatnya kita mengajar, ya. Mungkin kita bukan ahlinya di situ, atau masih banyak kekurangan. Kalau kita mengatakan saya adalah guru yang hebat, kita masih sangat banyak kekurangannya.
Tapi karena keikhlasan antum dalam mengajar anak-anak ini dan doa-doa antum yang senantiasa antum panjatkan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka, memberikan hidayah kepada keluarganya, itulah yang menjadi sebab mereka ini menjadi murid yang saleh dan salihah dan akan menjadi bekal untuk kehidupan mereka di dunia ini, ya, kebahagiaan mereka di dunia ini, dan akan membawa kebahagiaan untuk akhirat mereka. Ya, oleh karena itu marilah kita ya pertama bersyukur sekali karena kita muslim, bersyukur sekali karena kita ya dikumpulkan dengan orang-orang muslim, bersyukur sekali karena kita dikumpulkan dengan orang-orang yang bisa mengingatkan apa yang kita butuhkan, mengingatkan kekeliruan kita. Bersyukur sekali karena kita juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang Allah gunakan untuk menjadi wasilah bagi orang lain supaya mereka bisa mengenal Allah, menjadi wasilah bagi orang lain supaya mereka mengenal Rasulullah, supaya mereka mengenal agama Allah, supaya mereka mengenal kalamullah. Ya. Dan itu semuanya di sini alhamdulillah bisa seperti itu. Ya, yang belum kebagian suatu saat pasti akan mendapatkan bagiannya. Sehingga harus dipersiapkan baik-baik. Makanya semua di sini alhamdulillah ya wajib bagi semua yang bekerja di sini, terutama dunia di pegawai kependidikannya, ya, itu semua wajib belajar Quran dan menghafalkannya, ya, karena tidak menutup kemungkinan semuanya nanti akan diterjunkan untuk mengajarkan anak-anak di sini belajar Al-Quran. Ya, dan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Baik asatidzah dan ustadzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu ya pembahasan kita dari kitab Fadlul Islam, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali kepada atau dalil-dalil yang lain dalam bab ini, dan juga melanjutkan bab-bab selanjutnya yang ditulis oleh al-muallif di dalam kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.